Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang ruang kolaborasi modul 2.1 tentang menganalisis implementasi pembelajaran diferensiasi situasi 3 yaitu pada SMP. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Blitar. Berikut ini adalah anggota kelompok kami yaitu kelompok 3. Yang pertama adalah Murni Lilik Megawati, yang kedua Santi Wijayanti, yang ketiga adalah Ervia Retnaning. Tak lupa saya perkenalkan orang-orang yang sudah membersamai kami dalam program calon guru penggerak angkatan 11 ini adalah Bapak Saiful Haki selaku fasilitator dan Ibu Endah Sriwinati selaku pengajar praktik kelas 11A. Berikut ini adalah situasi ketiga dari SMP, yaitu Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam membuat skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran yang pertama adalah diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti 1. Apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lainnya? 2. Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? 3. Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? 4. Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Selanjutnya, kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan, berbagi dengan pasangan lain. Skenarionya adalah secara individu murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. 2. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Yang ketiga, setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. 4. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan menekankan pada, yaitu target audiens sasaran. 2. Pesan utama. 3. Mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain? 4. Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini skenario kerja kelompok kecil. Yang pertama, murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. 2. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. 3. Setiap lembar kertas grafik memiliki tick card untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, TV, internet, cetak billboard. Yang keempat, setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Yang kelima, dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. 6. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Yang terakhir adalah terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Skenario selanjutnya adalah Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audience, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah 1. Skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur,
dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, skenario kedua kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Dan skenario yang ketiga bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Pak Dudida mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Berdasarkan skenario kasus Pak Dudidam, adapun pertanyaan yang harus kami jawab dalam kelompok kami adalah: yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? 2. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Jawaban untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Yang pertama, kesiapan belajar murid dibuktikan dengan adanya pertanyaan pemandu di awal pembelajaran dan menyiapkan 3 skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan kemampuan atau pemahaman murid. Dengan manfaatnya yaitu melihat kesiapan murid, mengembangkan pemikiran kritis, meningkatkan keterlibatan. Dan yang kedua, yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut adalah minat belajar murid. Hal tersebut dibuktikan dengan minat murid Pak Dudidam dan menginstruksikan muridnya secara individu. Murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Yang ketiga, yang berusaha dipenuhi yaitu profil belajar murid. Pak Dudida mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik, misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat teman, untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid, dengan Pak Dudida memberikan beberapa pertanyaan pemantik untuk memastikan kesiapan belajar muridnya. Yang kedua, untuk menentukan kebutuhan belajar muridnya yaitu dengan minat belajar murid, yang dibuktikan dengan yang pertama, menuliskan 3-5 iklan yang menarik bagi murid. Yang kedua, mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Yang ketiga, setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Yang keempat, setelah itu Pak Dudida melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan penekanan pada murid. Yang ketiga, yang berusaha untuk menentukan kebutuhan belajar muridnya yaitu profil belajar murid. Dibuktikan dengan Pak Dudida mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik, misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama-sama murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Pertanyaan yang ketiga,